22 Desember menjadi momentum bagi Kompas TV untuk mengembalikan ingatan kita pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 22 Desember 1928. Sejarah tentang para ibu, kaum perempuan, pemimpin organisasi bersatu menyusun strategi agar perempuan tidak dilupakan dan ikut bergerak melawan kolonialisme. Anugerah Sri Kandi Indonesia, Senin 22 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Resapi semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Breaking News, puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru, Selasa 23 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi Spesial Natal 2025, Kamis 25 Desember pukul 7 pagi. Rosi Spesial, Kamis 25 Desember pukul setengah 9 malam. Just for Laughs Gags, Kamis dan Jumat 25 dan 26 Desember pukul setengah 10 pagi. Kasih, sukacita dan asa Natal 2025, Kompas TV. Saudara sudah memasuki awal pekan, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Dan Kompas Bisnis hari ini akan membahas soal market tentunya. Dan ini yang dibahas yaitu saham Big Banks versus Bank Digital. Siapa juaranya di tahun ini, di tahun 2025. Dan saudara, tahun 2025 tampaknya memang bukan tahun yang terbaik bagi sektor perbankan yang melantai di bursa saham. Tak terdengar ada kabar bullish dari bank-bank besar seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan juga BBCA. Namun kebalikan, justru bank digital hampir semua menghijau, bahkan ada yang mencapai ratusan persen hingga akhir 2025. Mengapa Big Banks dengan profit dan market cap yang jauh lebih besar bisa tersungkur dibanding bank digital? Sebelumnya kita lihat dulu kinerja saham Big Banks panjang tahun 2025 berikut ini. Nah, ini dia kinerja saham Big Banks di tahun 2025 yang memang ini terjun bebas selama tahun ini dengan penurunan terbesar terjadi pada Bank Sentral Asia atau BBCA, ini terjun 18,69%. Sementara itu saudara, kalau kita lihat di sisi lainnya ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, di sini juga turun 10,45% di tahun berjalan, di tahun ini di tahun 2025. Bank Mandiri juga turun 11,54% dan BNI juga turun 5,45%. Nah, kalau ini merupakan kinerja saham Big Bank selama tahun 2025 atau tahun berjalan, lalu bagaimana dengan sepekan terakhir? Kita lihat di data berikutnya. Nah, kalau tadi merah semua, sepekan terakhir ini hijau semua dengan angka-angka berikut ini. Berbeda dengan kinerja sepanjang tahun 2025, selama sepekan lalu Big Banks melaju positif dibanding emiten-emiten konglomerasi yang selama ini dikenal paling manggung. Selama seminggu kemarin ini kinerja saham Big Banks menghijau. Kita lihat di BBRI ini naik atau positif di 3,29%. Dan Mandiri positif ataupun naik 7,37%. BNI tipis begitu, kenaikannya di 1,64%. Dan BCA juga tipis, kenaikannya 1,58%. Mengapa saham Big Banks mulai bangkit? Salah satunya adalah foreign inflow atau ada aksi beli asing yang perlahan masuk meski tak sederas yang keluar di sepanjang tahun 2025. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini ada aksi jual atau beli asing di saham Big Bank sepanjang tahun 2025. Memang saudara, selama tahun ini aksi jual asing memang jauh lebih besar dibandingkan yang masuk. Kita lihat saja sebagai contoh di beberapa emiten di perbankan, khususnya Big Banks di Bank Rakyat Indonesia, aksi jualnya sangat besar, yaitu 7,91 triliun rupiah, sementara beli 467,84 miliar rupiah. Ini semua dalam rupiah ya saudara. Kemudian Mandiri jauh lebih besar, ini jual asingnya yaitu 13,31 triliun, sementara belinya 455,22 miliar rupiah.
BNI juga demikian, yang keluar ada 4,23 triliun rupiah, dan BCA ini mencatatkan yang terbesar dibandingkan dengan big banks lainnya aksi jual asingnya, yaitu sebesar 27,26 triliun rupiah, sementara beli di 534,46 miliar rupiah. Meski kinerjanya tidak mengesankan, saudara, namun ada yang dipertimbangkan oleh investor untuk tetap mempertahankan saham big bank ini, yaitu salah satunya adalah dividen. Bank apa saja yang telah mengumumkan akan membagikan dividen dalam waktu dekat? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini ada kado akhir tahun dari big banks yang merupakan ataupun yang berupa dividen interim. Di Indonesia ini memberikan kado kepada para investornya setelah mengumumkan akan membagikan dividen interimnya. Bank apa saja? Ini pertama ada Bank Rakyat Indonesia di paling pojok sana. Ini yang akan membagikan dividen interim sebesar Rp137 per lembar saham dengan total yang dibagikan sebesar 20,63 triliun rupiah. Kemudian dividen ini akan dibagikan pada 15 Januari 2026. Yang menarik, saudara, ada juga Bank Mandiri alias BMRI. Ini untuk pertama kalinya membagikan dividen interim setelah beberapa tahun terakhir absen begitu, di mana BMRI akan membayarkan dividen interim sebesar Rp100 per lembar saham dengan total 9,3 triliun rupiah. Jadwal pembagian akan diumumkan segera sesuai dengan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia. Sementara bagi Anda holder BBCA ataupun Bank Sentral Asia, hari ini bisa tersenyum lebar karena dividen interim BBCA sebesar Rp55 per lembar saham dengan total 6,77 triliun rupiah akan ditransfer hari ini atau dibayarkan hari ini, Senin 22 Desember 2025. Selamat ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana kinerja saham bank digital yang kita bandingkan di awal. Nah, ini dia kinerja saham bank digital di tahun ini, di tahun 2025. Hampir seluruh saham bank digital menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Kecuali nih saudara, kecuali Arto alias Bank Jago yang justru terjun sebesar 19,34%. Sementara ada Bank Neo Commerce atau BBYB yang mencetak kenaikan tertinggi mencapai 115,18%. Ada juga Alobank atau BBHI juga naik sangat tinggi sebesar 97,99%. Sementara ada Bank Aladin Syariah ini dengan kode saham BANK atau Bank, ini juga naik lumayan lah ya, sebesar 15,53% sepanjang tahun 2025. Meski demikian saudara, hampir semua saham-saham bank digital ini tidak membagikan dividen kecuali BBHI yang membagikan dividen 50% dari laba bersih pada April tahun ini. Dan yang tidak bisa dihiraukan saudara, pada tahun ini ada Superbank ataupun bank digital dengan kode SUPA yang baru diperdagangkan di bursa saham pada pekan lalu. Harga IPO SUPA adalah 635 per lembar sahamnya. Dan cukup mencengangkan karena selama 3 kali berturut-turut mencetak auto reject atas atau ARA. Dalam 3 hari SUPA mampu melesat sebesar 55,70%. Ini SUPA memiliki market cap 41,28 triliun dan kini menduduki posisi pertama emiten dengan jumlah investor paling banyak menggeser BBRI. Lalu apa jawaban dari pertanyaan siapa juara di tahun 2025? Apakah Big Banks ataukah bank digital? Jika merujuk pada kinerja sahamnya, emiten-emiten bank digital jauh melampaui Big Banks. Namun kalau value investor yang melihat dividen, tentu Big Banks masih dipertimbangkan untuk tetap dikoleksi. Saudara, lalu apa yang membuat saham-saham Big Banks terperosok tahun ini dan kemudian perlahan bangkit selama sepekan terakhir? Akankah secara kinerja bisa melampaui bank digital? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Melalui dukungan Srikandi Care, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan.
puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, desa berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025.